Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen riset akuntansi keuangan dan keperilakuan, Bapak Saiful Anwar. Diperkenalkan, nama saya Ika Amalia Zulfa dengan NIM C23170. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek perilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Nah, akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Namun, sebuah bahasa hanya bernilai jika pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh penerimanya. Informasi akuntansi yang secara teknis akurat dapat kehilangan maknanya apabila proses komunikasinya tidak memperhatikan aspek perilaku manusia yang terlibat di dalamnya, baik itu penyusun, auditor, manajer, maupun pengguna laporan keuangan. Pendekatan keperilakuan atau behavioral accounting menekankan bahwa akuntansi bukan sekedar teknik pencatatan, melainkan proses sosial yang melibatkan persepsi, motivasi, dan interpretasi manusia dalam mengolah serta menyampaikan informasi. Mengapa ini penting? Laporan keuangan hanya bermanfaat jika dipahami dan digunakan secara tepat oleh pembacanya. Kesalahan komunikasi dapat memicu keputusan bisnis dan investasi yang keliru. Perilaku manusia juga bukan hanya angka, perilaku manusia bukan hanya angka, ini menekankan efektivitas informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu ada teori komunikasi. Beberapa teori komunikasi klasik yang relevan digunakan untuk menganalisis proses penyampaian informasi akuntansi dari pengirim atau perusahaan akuntan kepada penerima seperti investor, kreditor, manajemen, dan publik. Di sini ada beberapa pengertian tentang teori komunikasi dari Sanom dan Wever. Model matematis komunikasi seperti sumber, pesan, saluran, penerima, dan gangguan noise yang dapat mendistorsi informasi akuntansi. Lalu ada teori persepsi. Di sini ada penerima menyaring dan menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, sehingga laporan yang sama dapat dimaknai yang berbeda. Lalu ada teori dari signaling teori, yaitu manajemen menyampaikan sinyal melalui laporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi dengan pihak luar. Selanjutnya yaitu ada pengertian fungsi dan model komunikasi. Di sini pengertian komunikasi akuntansi adalah proses penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan dari penyusun kepada pengguna agar dapat dipahami dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Fungsinya yaitu menyediakan dasar pengambilan keputusan ekonomi, menjembatani kepentingan manajemen dan pemangku kepentingan, lalu membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik. Selanjutnya itu model proses komunikasi akuntansi. Di sini ada pengirim atau akuntan manajemen, lalu pesan informasi akuntansi, lalu saluran laporan keuangan, dan penerima. Penerima ini seperti investor, kreditor, dan publik. Selanjutnya poin mendasar pada proses komunikasi. Nah, proses dasar komunikasi ini yang pertama itu kejelasan. Pesan disusun dengan bahasa dan format yang mudah dipahami oleh pengguna yang dituju. Dua, ketepatan. Nah, ketepatan waktu ini, informasi harus disampaikan tepat waktu agar tetap relevan bagi pengambil keputusan. Lalu ada relevansi penerima. Isi dan tingkat kedalaman pesan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penerima. Lalu ada umpan balik. Nah, adanya saluran bagi penerima untuk memberi tanggapan guna menyempurnakan komunikasi berikutnya. Lalu ada kepercayaan. Nah, kredibilitas pengirim menentukan seberapa besar pesan diterima dan dapat dipercaya penerimanya. Lalu ada konsistensi. Nah, yang terakhir ini pesan yang disampaikan harus selaras dari waktu ke waktu agar tidak membingungkan pengguna.
Selanjutnya ada variabel yang berpengaruh terhadap komunikasi akuntansi. Nah, di sini ada karakteristik individu, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan literasi keuangan penerima pesan ini sangat benar-benar berpengaruh ya terhadap komunikasi akuntansi. Lalu ada budaya organisasi. Norma dan nilai perusahaan ini juga mempengaruhi keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Lalu ada kompleksitas informasi. Nah, semakin rumit transaksi atau standar akuntansi, maka semakin besar juga risiko salah tafsirnya. Yang keempat ada teknologi pelaporan, format digital, XBRL, dan visualisasi data mempengaruhi cara pesan diterima. Lalu ada tekanan regulasi. Ketentuan hukum dan standar akuntansi membentuk isi dan gaya pengungkapan. Nah, yang terakhir ada kepentingan pengguna. Investor, kreditor, dan manajemen memiliki fokus perhatian yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada masalah-masalah terbaru pada komunikasi akuntansi. Biasanya masalah-masalah terbaru pada komunikasi akuntansi itu yaitu pada pelaporan ESG dan keberlanjutan. Nah, ini biasanya masalahnya itu adalah tantangan mengkomunikasikan data non-finansial yang sulit diukur secara objektif kepada publik. Lalu ada disrupsi teknologi dan AI. Biasanya masalahnya itu adalah otomatisasi pelaporan menimbulkan pertanyaan baru tentang transparansi dan interpretasi data oleh mesin. Lalu ada informasi real time. Ini juga menimbulkan masalah tuntutan pelaporan yang lebih cepat beresiko mengorbankan kedalaman analisis dan akurasi pesan. Lalu ada kesenjangan literasi digital. Nah, tidak semua pengguna laporan memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses dan membaca digital. Mungkin itu masalah-masalah pada komunikasi akuntansi. Lalu ada dilema etika. Nah, komunikasi akuntansi tidak lepas dari pilihan etis mengenai apa, kapan, dan bagaimana informasi diungkapkan. Konflik kepentingan sering muncul antara kewajiban transparansi kepada publik dan tekanan untuk menjaga citra atau kinerja perusahaan. Nah, prinsip etika komunikasi akuntansi ini yaitu kejujuran, seperti menyajikan informasi apa adanya tanpa manipulasi kata. Lalu ada objektivitas. Ini seperti bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dan kehati-hatian, tidak melebih-lebihkan kinerja atau menutupi resiko. Yang terakhir, akuntabilitas. Nah, ini artinya siap mempertanggungjawabkan setiap pesan yang disampaikan. Lalu ada studi kasus. Di sini kasusnya kegagalan komunikasi dalam pengungkapan kinerja keuangan. Nah, ada sebuah perusahaan menyajikan laporan tahunan dengan bahasa yang sangat teknis dan menonjol istilah non-GAAP yang menggambarkan kinerja lebih baik dari kondisi sebenarnya sehingga investor retail salah menafsirkan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, akar masalahnya di sini adalah penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan. Lalu penonjolan angka non-GAAP yang menyesatkan dan minimnya umpan balik dari pengguna laporan. Nah, ini akar masalah dari studi kasus ini. Kemudian dampaknya yaitu keputusan investasi yang keliru, menurunkan kepercayaan pasar, lalu sorotan negatif dari regulator dan media. Pembelajarannya apa? Pentingnya bahasa yang jelas dan jujur, lalu penyesuaian pesan dengan kebutuhan pengguna, dan perlunya saluran umpan balik yang terbuka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya komunikasi yang pertama yaitu komunikasi informasi akuntansi tidak hanya soal angka, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dapat dipahami secara tepat oleh penggunanya. Yang kedua yaitu aspek perilakuan, persepsi, bias, kepercayaan, dan etika ini turut menentukan efektivitas penyampaian informasi akuntansi.
Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap teori komunikasi, variabel yang berpengaruh dan isu-isu kontemporer membantu akuntansi menyusun pesan yang lebih jelas dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu etika menjadi fondasi utama agar komunikasi akuntansi tetap jujur, objektif, dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Saya Ika Amalia Zulfa, pamit undur diri, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon kritik dan sarannya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.